Oke, jadi selama 1 dekade lebih, monitor itu perkembangannya ya kalau nggak aspek rasio 4:3, habis itu 16:9, untuk sinema 12:9, ada untuk produktivitas 16:10, untuk gaming yang ultrawide 32:9. Tapi di video kali ini kita akan mereview monitor yang aspek rasionya itu anti mainstream banget. Dan perkenalkan, ini adalah LG Dual Up Monitor Ergo yang punya aspek rasio itu 16:18. Dual Up Monitor. Jadi ini adalah monitor dual yang ditumpuk jadi satu panel aja. Ya, jadi namanya adalah LG Dual Up Monitor. Tapi ini bukan monitor yang beli satu dapat satu gitu, enggak. Walaupun LG sendiri itu punya monitor yang namanya Ergo Dual. Kalau ini kan dual monitor Ergo, ada bedanya. Kalau yang Ergo Dual itu dia 2 jadi 1, jadi 2 panel gitu. Memang dual monitor. Tapi kalau ini yang unik, dia itu 1 panel aja, tapi 2 monitor. Bingung kan ya? Karena aspek rasionya ini 16:18. Jadi kalau diibaratkan 16:9, 16:9. Jadi kenapa namanya dual up monitor? Dual up. Jadi istilahnya kayak monitor 1440p yang ditumpuk jadi satu gitu. Agak aneh memang, tapi langsung aja kita unboxing. Saya habis nge-gym ya. Jadi di sini sakit, masih kram. Dan untuk resolusinya kalau kita lihat di sini kan dia 2560 x 2880. Karena ini kan kalau 1440 tambah 1440 jadinya 2880. Jadi makanya tadi saya ibaratkan kalau dia adalah dual up monitor. Jadi monitor yang di stacking gitu, yang ditumpuk jadi satu, tapi dia 1 panel aja. Emang ini bukan monitor yang enak buat gaming, gak mungkin enak buat gaming karena monitor gaming itu biasanya aspek rasionya 32:9, monitor ultrawide 16:9 masih oke lah. Dan untuk produktivitas biasanya 16:10. Ini kok bisa-bisa bikinnya 16:18. Segmentasinya buat siapa? Agak aneh sih memang ya, tapi saya bisa ngebayangin kalau monitor ini dibuat ngedit itu bakalan lebih enak karena dia lebih panjang, dan kalau misalkan kita buat twitteran, buat sosial media, scroll-scroll itu juga bakalan lebih enak. Oke, jadi dalam paket pembeliannya kita dapet, wah ini monitornya ya. Jadi ini 16:18 tuh. Kalian pernah lihat gak monitor kayak gini? Hampir persegi dia ya. Kalau secara desain sih dia LG banget ya. Jadi kalau kita lihat frame ketiganya ini tipis, bagian bawahnya juga tipis. Ini kenapa dia agak tebal, karena bagian mobonya itu kebanyakan ada di bawah sini, makanya bawahnya lebih tebal. Dan untuk placement logonya LG. Ini kita taruh di sini dulu dan kita lihat ada apa aja di dalam paket pembeliannya. Jadi kita dapat perkabelan dan wah, gila, adapternya gede banget ya. Gila, ini udah kayak adapternya laptop gaming. Saya penasaran dia berapa watt. Jadi kita coba lihat dulu. Tuh, bayangin ya, adapternya nih gede banget. Emang dia berapa watt ya? Sampai segede ini. Untuk adapternya ini dia punya daya outputnya itu 210,6 watt. Nah, ini adalah adapter yang biasanya dipakai di laptop gaming. Yang prosesornya seri H dan juga ada discrete grafiknya. Gede banget. Dan memang kalau saya lihat di websitenya ya, untuk power consumption-nya itu dia maksimal 190 watt. Tapi kalau misalkan tipikalnya atau biasanya standar ketika dia nggak full load itu cuma di 40 watt. Wah, bisa jam ke 190 watt. Lumayan sahabat PLN ya untuk sebuah monitor gitu, 190 watt. Ini tadi jatuh apa ya? Terus kita dapat kabel USB-C yang berarti dia juga ada port konektor untuk USB-nya nanti. Jadi kalau misalkan kalian punya MacBook atau laptop apapun yang USB-C-nya support dengan DisplayPort, bisa pakai ini. Jadi bisa dipastikan monitornya itu juga support dengan DisplayPort karena ada kabelnya. Terus kita juga dapat kabel, ini kabel HDMI to HDMI. Tapi HDMI-nya cuma satu ya? Iya, cuma satu ya. Padahal dia dual up monitor. Harusnya kalau misalkan dapat 2, oke sih ya. Terus ini juga kabel extension. Nah, kabel extension ini gunanya untuk apa? Ini kita harus pasang dulu biar kalian tahu apa gunanya kabel extension ini. Terus kita juga dapat, oh ini tutupnya panel belakang. Dan panelnya, wah, aduh, bentar ya. Ini, oh kita juga masih dapat kabel USB Type E. Ini USB-B untuk transfer datanya dari PC ke monitor dia. Masih banyak kabelnya, ada kabel power juga.
Oke, kita taruh sini dulu. Ini apa? Kita juga dapat tutup, tapi saya belum tahu ini tutupnya apa. Jadi kita rakit dulu aja sambil kita buka untuk standnya ini. Boh, standnya berat, dia dari besi ya. Berat banget guys. Ini udah dipastikan ini monitornya bakalan kuat banget sih kalau stangnya kayak gini ya. Karena ini gede banget nih. Oke, jadi ini adalah standnya. Standnya agak unik karena ini table mounting ya. Jadi kita bisa cepitkan dia, mounting dia ke meja bagian belakang kayak gini. Terus ini bagian ergonomiknya. Dan kalau kita lihat dari sini, seharusnya monitornya ini bisa diputer, bisa dirotate kayak gini. Sampai hampir 360 derajat ya. Bisa sampai muter gitu. Jadi kita akan pasang monitor ini di setup kita belakang. Tapi sebelum itu kita pasang di sini dulu aja. Jadi biar kalian lihatnya juga enak ya kalau misalkan saya pasang di sini. Nah, ini caranya tinggal gini doang nih. Kita tinggal mounting di seperti ini dan dia udah kuat banget. Di bagian belakang sini ada kabel manajemennya yang nanti bisa kita tutup pakai mana tadi tutupnya ya. Ini. Jadi kabel manajemennya kita koneksikan dengan Type-C, HDMI, tinggal ditutup kayak gini nih. Wah, dia bukan magnet memang, pakai kayak semacam ada soketnya gitu. Nah ini kalau udah masuk dilepasnya susah. Waduh. Sekarang kita pasang monitornya dulu. Kalau monitornya enteng ya, standnya yang lebih berat ya. Ini juga bisa dipakai mount bracket sebenarnya di dinding. Cuman kalau di dinding menurut saya ya nggak enak aja sih karena untuk standnya sebagus ini dia bisa rotate. Kalau di dinding ya jadinya nggak bakal bisa se-fleksibel bawaan dengan mountingnya. Ini ada panahnya kayak gini. Oke, jadi seperti itu untuk cara pemasangannya gampang banget ya, tinggal ya kayak standarnya monitor yang pakai mount bracket. Wih, bentar, dia ternyata bisa dibikin aspek rasio berapa berarti 18:16 ya. Karena dia bisa di-rotate, yang jatuhnya sekarang dia lebih lebar ya, dan ini kuat banget loh. Ini misalkan saya putar-putar kayak ini, tuh. Memang dia nggak bisa muter sampai ke sana karena ini natap ke sini ya. Tapi bisanya balik lagi ke situ. Ini udah 360 derajat tapi. Tuh. Jadi ini fleksibel. Wah, saya udah bisa bayangin kalau misalkan saya capek kerja ya. Capek duduk maksudnya. Jadi saya bisa monitoran sambil kayak gini nih. Sayangnya dia belum punya fitur touchscreen. Kalau misalkan touchscreen lebih enak. Kayak di film-film Iron Man gitu. Nah, jadi udah bisa bayangin kan ya dual up monitor kenapa dia lebih panjang seperti ini karena aspek rasio yang sebelah sini itu 18. Nah, tipikal monitor kan 16:9 tapi ini 16:18. Oke, jadi sekarang kita coba untuk kabelnya ini. Tadi kan saya bilang kalau misalkan dia juga dapat kayak semacam extension kabelnya. Saya nggak kelihatan ya. Gini aja ya. Oke. Jadi kan ini power brick-nya ya atau adapternya kita tinggal pasang seperti ini. Cuman kalau seperti ini kan kurang panjang ya, siapa. Karena nggak ada yang mau kalau misalkan ini saya colokkan nih ya ke sini. Misalkan, terus ini saya coba dulu deh, biar kalian bisa ngebayangin gimana fungsinya si extensionnya tadi. Nah kalau misalkan kayak gini kan, Tom, shoot ke bawah bisa nggak Tom? Nggak bisa. Nah intinya karena kameranya nggak bisa ya, kalau misalkan ke bawah gantung itu kan nggak enak ya. Ini tapi masih nyantol sih ya. Bentar. Nah ini walaupun saya panjangin kan, tapi tuh di bawah itu kayak kurang nyaman aja kalau misalkan dia gantung-gantung kan. Nah jadi dengan extensionnya ini kita bisa tambahin dia kayak gini nih. Nah jadi kita bisa punya ekstra kabel lebih panjang. Kalau misalkan colokan kita itu ternyata masih jauh lah sama monitornya. Kira-kira seperti itu. Nah ini karena dia ada kabel manajemennya, jadi kita bisa masukin dia lewat sini dulu. Habis itu ke sini, biar rapi ya. Terus ini ke sini karena ini ada kabel klipnya juga. Terus kita colok ke sini. Nah, jadinya kan lebih rapi ya. Terus bagian belakangnya tinggal kita tutup. Oke sih ya. Seperti ini kira-kira. Jadi sekarang langsung aja kita pasang dia dan kita cobain untuk main game dan editing. Tapi kalau main game kayaknya agak aneh main game di resolusi 16:18 dan ini memang segmentasinya bukan gaming karena untuk refresh rate-nya dia refresh rate yang biasanya dipakai untuk kerja di 60 Hz. Tapi sebelum kita pasang ke situ, di sini ada USB ya standarnya monitor. Jadi dia ada 2 HDMI, ada USB up, ada 2 USB Type A, terus juga ada DisplayPort, ada audio jack dan ada USB-C buat
MacBook ataupun iPad yang juga support dengan DisplayPort. Dan kira-kira seperti ini kalau misalkan monitornya kepasang ya. Wah, ini agak aneh karena ini pertama kalinya saya nyobain monitor dengan aspek rasio 16:18. Cuman enaknya kalau misalkan pakai sistemnya tadi ya. Jadi bagian bawah ini kan masih lega nih, masih kosong. Jadi kalau misalkan saya naruh sesuatu di sini, entah itu laptop, HP, itu masih bisa gitu. Dan kalau misalkan dia diginikan, di-rotate ya, jadinya lebih aneh nggak sih? Ya lebih aneh ya. Jadi kita sesuaikan dulu aja dengan maksudnya LG. Jadi maksudnya LG itu seperti ini, 16:18. Untuk resolusinya dia udah terbaca 2560x2880. Display orientation-nya di portrait. Kalau misalkan kita pakai landscape, keep change, ya kayak gini tadi. Yang menurut saya sih masih agak aneh. Ini rotate-nya kayak gini nih. Lah, jadi kalau misalkan seperti ini, terus kita ginikan aspek rasionya jadi 18:16. Ini saya masih oke lah, karena ya terbiasa dengan monitor 16:9, 21:9, 32:9 yang agak nge-wide, yang agak lebar seperti ini masih bisa masuk di otak saya, di memori muscle saya. Cuman kita cobain 16:18 aja, karena ini maksudnya LG itu kayak gini. Nah, di bagian bawahnya dia ada joystick, jadi joysticknya ini kita bisa atur kayak semacam ya brightness, dia ada auto brightness juga di sini. Jadi kalau misalkan ini kita pencet, dia bakalan ya disesuaikan brightness-nya dengan ambient light yang ada di sekitar kita. Terus juga ada pilihan volume, berarti dia ada speakernya. Mungkin kita coba juga nanti speakernya ini ada volume di 30%, kita mentokkan aja. Nah, terus juga ada fitur PBP. Nah, PBP ini kita bisa split dia. Kita bisa pakai dua device kita. Nah, ini kan saya pakai PC saya ini, Minis Forum. Sekarang kita cobain dia untuk fitur PBP-nya ya. Kita pakai USB-C bawaannya dia yang di dalam paket pembeliannya kita dapat tadi, dan kita colokkan ke laptop. Habis itu karena ini nyobain aja langsung aja ya. Untuk kabel manajemennya kita pikirkan besok aja lah. Nah, ini kan dia menangkap gambar dari laptop yang ada di situ ya. Tapi kalau misalkan kita pakai fitur PBP dua kayak gini, ternyata kita harus atur dulu untuk PBB-nya ya, nggak bisa langsung kayak semacam shortcut gitu. Kita atur dulu di sini untuk input listnya, main inputnya USB-C, terus sub inputnya ada di HDMI 1. Nah, ini kalau ini kan jadi yang bawah ini adalah bagiannya si mini PC yang ada di kanan ini, dan satunya yang di laptop. Cuman untuk yang bagian laptopnya agak aneh karena laptop saya itu aspek rasionya 16:10, ini 16:9, makanya ada bar di samping sini. Nah, kalau kayak gini kalian bisa gantian lah ya, mungkin sama istri atau sama teman. Jadi satunya pegang laptop, satunya PC. Nah, itu kan gak rebutan monitor tuh kalau misalkan monitornya cuma satu. Tapi jujur kalau saya gini jadinya bingung. Jadi kita kembalikan aja ke HDMI 1 biar balik ke mini PC ini. Oke, nah jadi kira-kira seperti ini. Ini kalau digunakan untuk multitasking enak sih. Contohnya kalau misalkan saya buka YouTube gitu ya. Apalagi ini kan zamannya video vertikal, di mana video vertikal ya kayak gini. Jadi kalau misalkan saya mau lihat short, contoh ya. Tuh. Oke guys. Langsung enak kayak gini kan? Buat kalian yang sedang sakit gigi, Tinggal scroll aja. Tuh, lebih enak gitu kalau misalkan kita bikin video short, TikTok. Dan speakernya lumayan kenceng ya. Ini tadi masih di 30%. Coba deh kita coba fullin 100% pakai yang nggak copyright. Volumenya kita coba di 100% ya. Kira-kira seperti ini, coba kita. Untuk bassnya dia nggak begitu keluar, jadi lebih dominan treble sama suara high ya. Suara mid high-nya lebih kedengar ya, standarnya speaker yang ada di monitor lah, speaker yang built-in dengan monitor. Cuman kalau misalkan kita gunakan untuk YouTube sih enak kalau scrolling. Masalahnya kalau misalkan kita gunakan untuk nonton gitu ya, misalkan kita coba nonton film trailer apalah, misalkan ini deh John Wick Chapter 4. Saya penasaran kalau misalkan kita putar dia full screen. Wah, aneh sih ya rasanya ya. Ini saya mute dulu. Karena kalau misalnya kita nonton, ya barnya di sini tuh terlalu gede. Jadi lebih idealnya kalau misalkan ini nggak full screen, habis itu kita taruh di bawah sini, terus habis itu kita buka tab lagi di sini, buka WA. Nah, kalau kayak gini, ini lebih pas saja ukurannya dan kita bisa tetap WA entah kalian sama mantan atau siapapun. Terserah, selama selingkuhan juga terserah. Terus kalau misalkan kita mau bikin 4 langsung window ya, apakah enak ya? Coba 1, 2, ini kita taruh di sini, habis itu kita buka dokumen di sini,
Nah, kira-kira seperti ini kalau lompat window, masih enak sih ya. Jadi kalau misalkan kita bener, wah ini nggak boleh nih, harus di new tab dulu ya, bahaya, dolar kuning gitu nanti. Nah kalau kayak gini kita bisa ya apapun sih ya dengan 4 windownya ini aspek rasio 16:18. Kalau kita buka Word, nah ini masih bisa dibaca dengan enak, WA pun juga dibaca dengan enak. Misalnya kita buka Instagram pun enak juga. Jadi masih pas aja gitu. Jadi dual up monitor, 2 monitor jadi 1. Tapi saya udah bisa bayangin yang enak buat apa sih ya. Pertama buat programming, karena programming atau coding itu kan bagian bawahnya itu butuh banyak ya, sampai bawah gitu biasanya ngetiknya. Itu lebih enak. Terus kalau misalkan kita coba di Adobe Premiere Pro, misalkan ya, itu juga bakalan lebih enak. Karena biasanya saya terbatas di bagian bawahnya itu, bagian scrubbingnya. Itu kan kayak kalau misalkan saya tumpuk-tumpuk layer itu kan harus di scroll dulu, nggak nyaman. Tapi kalau seperti ini kita coba ya apakah nyaman ya. Nah jadi kalau misalkan kita gunakan untuk Premiere Pro, enaknya adalah di bagian sini itu kita bisa geser. Jadi kalau misalkan kita mau numpuk efek di sini ya, itu nggak usah scroll lagi tuh. Biasanya kan scroll dulu, cuman kekurangannya ya buat kalian yang terbiasa dengan memanjang timelinenya ya agak harus adaptasi ya. Tapi ini lebih enak nih. Kita bisa kasih efek-efek apapun sampai di sini nggak usah perlu stretch dia lagi kan. Nah kayak gini kan lebih enak. Misalkan kita taruh dia di bawah sini, habis itu kita cari reference color palette misalnya. Kayak gini kita bisa contoh-contoh color palette-nya. Kalau misalkan kita ngedit foto lebih kerasa enak aja gitu. Terus kalau misalkan kita baca berita juga jatuhnya lebih enak sih. Jatuhnya kayak tablet tapi gede gitu. Tuh ini kalau misalkan touchscreen sih harusnya lebih enak sih ya. Mungkin LG ke depan bakalan bikin yang touchscreen biar lebih enak aja tuh. Kalau digeser-geser ini jadi kayak tablet tapi yang gede. Ini siapa? Ini tarif selebgram Makassar jutaan sekali kencan. Wah beritanya di blur lagi ya. Ini intinya kalau kita buat baca berita enak sih. Coba saya buka satu artikel. Tuh langsung ke sini langsung. Dan dia langsung kayak pas gitu. Wah, terus kalau kita gunakan untuk Excel ya, seenak ini loh ya, segede ini, selebar ini. Jadi buat kalian yang suka bikin tabel sampai ke bawah itu, kalian lihat 1 sampai 83. Gak usah scroll ya, jadi lebih enak aja gitu. Gila sih. Ini memang enak buat produktivitas ya. Apalagi dia fleksibel banget. Jadi kita mau misalkan nih, kita ada klien duduk di samping sini, lupa ini loh Pak, hasil laporan kita hari ini, set, tinggal geser aja. Kalau misalkan dia, oh kok gini, langsung aja nih, tas, gitu. Terus buat bikin PowerPoint harusnya juga lebih enak ya, karena untuk editingnya itu misal nih kita langsung buka ini aja. Kita coba yang langsung pakai template kayak gini. Tuh ya, langsung ke bawahnya itu enak. Terus misal kita buka 2 aplikasi Office, ini dan ini. Tuh, jatuhnya juga masih enak ya. Tuh ya, lebih produktif aja gitu. Cuman ini kalau misalkan kita gunakan untuk main game ya nggak enak sih ya. Walaupun mungkin akan lebih enak kalau misalkan kita rutin dia. Karena ya jatuhnya pertama refresh rate-nya 60 Hz, jadi bukan monitor yang memang segmentasinya gaming. Dan aspek rasionya bukan aspek rasio yang digunakan untuk main game. Kecuali gamenya itu game-game putrid. Apa game putrid tapi di Windows ya? Ya buat kalian yang tahu game-game putrid yang ada di Windows kayak game Subway Surf, kalau misalkan di iPhone itu kan dia putrid ya. Itu enak sih, tapi kalau gamenya yang white gitu ya nggak enak jatuhnya. Lebih aneh. Terus kalau kita ngomongin teknis, spesifikasi teknisnya di atas kertas, untuk brightness dia ada di 300 nits. Terus untuk DCI-P3-nya ada di 90%, ya udah cukup lah kalau misalkan kita gunakan untuk editing. Ya standar editing masih oke lah. Untuk panelnya dia pakai Nano IPS teknologi, terus ada beberapa fitur kayak HDR10, auto brightness tadi, reader mode, dan juga ada super resolution. Fitur lain kita bisa lihat di sini, jadi untuk settingannya ini banyak banget sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan kita pilih picture, kita bisa pilih picture mode-nya, ada adjust-nya juga, tuh super resolusinya tinggal kita tambah untuk nambahin dia resolusi secara virtual. Abis itu ada game adjust juga, walaupun menurut saya ini kalau digunakan untuk main game gak enak ya. Tapi ada loh, ada respon time-nya, kita bisa bikin faster, fast, normal, dan off. Ada black stabilizer-nya juga. Terus dia juga punya SD QXD-nya LG juga. Kalau untuk warna saya suka sih ya, warnanya nih real. Jadi istilahnya kalau misalkan dia mau nampilin warna hijau yang ada di sini, realnya kayak gini, dia kayak gini gitu. Mirip, karena dia udah 90% DCI-P3. Terus terakhir yang saya suka adalah joysticknya ya. Joysticknya ini enak, jadi kalau misalkan kita mau atur-atur lebih nyaman aja, nggak harus tombol-tombol yang banyak malah membingungkan. Ya nggak membingungkan sih, tapi butuh adaptasi lebih untuk pakai tombol-tombol kayak gitu.
Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari LG Dual Up Monitor 28 MW kali ini. Untuk harganya kalau saya lihat di marketplace itu dibanderol dengan harga sekitar 8,9 jutaan. Yang menurut saya dengan harga 8,9 juta karena ini experience baru buat saya ya. Buat saya bikin skrip, buat produktivitas, buat editing. Nyaman ternyata ya, aspek rasio 16 banding 18. Padahal saya nyebutnya aja agak aneh, 16 banding 18. Biasanya 16 banding 9. Tapi ternyata setelah dipakai nyaman aja. Dan untuk produktivitas kalau kita scroll tadi bener-bener untuk baca website, sosial media, YouTube Short, video vertikal itu lebih enak aja. Cuman kekurangannya ya memang dia bukan monitor yang digunakan untuk gaming. Ya kalau kalian bisa sih oke lah, karena kalau misalnya kita main game dia kurang nge-wide. Jadi kalau misalkan kita main Valorant pasti ketembak duluan ya karena dia kurang nge-wide. Tapi overall dengan harga 8 jutaannya dia fleksibel kayak gini, terus kita tilt, mudah banget ya cuma dengan satu tangan tuh. Tuh, gila gak? Enak banget. Sets, padahal ini saya habis nge-gym, kram. Tapi untuk ini nggak bikin kram loh ya. Dan monitor LG ini sekarang udah ada garansi selama 3 tahun. Udah include dengan panelnya. Jadi kalau ada apa-apa, kita ngerasa aman selama 3 tahun. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.